Jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini kita berdiskusi tentang potensi holding BUMN Ultra Mikro. Kita mengenal UMKM, singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, yang kini jumlahnya mencapai 65,5 juta pelaku. Namun di bawah usaha mikro ada ultra mikro yang sering disingkat dengan UMI. Jumlah mereka juga besar. Pemerintah ingin agar pelaku usaha UMI ini naik kelas. Dan yang selanjutnya bersinambung. Pelaku usaha UMI naik ke kelas usaha mikro naik ke kelas usaha kecil naik ke kelas usaha menengah, dan selanjutnya yang menengah naik ke kelas korporasi atau usaha besar. Dalam konteks itulah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BBRI kode sahamnya, kini dipercayakan pemerintah untuk menjalankan tugas mulia, yakni ikut mengelola UMI, pelaku usaha yang masih dinilai unbank, agar mereka naik kelas. BRI menjadi holding BUMN UMI, dua BUMN di bawahnya itu PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani, PNM, akan berada di bawah BRI sebagai holding. Untuk mewujudkan rencana ini, BRI berencana menerbitkan right issue senilai 95,9 triliun rupiah. Pernyataan pendaftaran right issue BRI sudah efektif pada akhir Agustus lalu. Nah, bagaimana peta potensi tumbuh UMI, prospek BRI sebagai holding BUMN UMI, dan kemampuan pelaku usaha di Indonesia untuk naik kelas, move to the next level. Sudah hadir 3 narasumber, yakni Bapak Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bapak Mirza Aditeswara, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI, dan Bapak Surya Dharma, Head of Research dari PT Samuel Sekuritas. Nah, selamat siang Pak Sunarso. Selamat siang Pak Primus, selamat siang Pak Mirza, Pak Surya. Ya, selamat siang Pak Mirza. Selamat siang Pak Mirza. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Surya. Selamat siang Pak Primus, Pak Mirza, Pak Sunarso. Ya, saya sudah memberikan pengantar, barangkali kesempatan pertama kepada Pak Sunarso karena mengemban tugas mulia yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk merangkul, mendorong, mengelola 2 BUMN yang bergerak di bidang UMI, usaha mikro, ultra mikro ini. Dan rencana ini sudah tampak jelas lewat rencana right issue untuk mengakuisisi PMN dan Pegadaian. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Saya disebutkan mengemban tugas mulia, itu jadi mata saya berkedip-kedip lebih sering jadi. Terima kasih ya. Jadi mungkin saya mau menjelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa yang pertama adalah latar belakang dulu. Latar belakangnya itu bahwa berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2018 datanya itu bahwa di Indonesia itu terdapat sekitar 62 juta usaha mikro, dan diantaranya itu adalah 57 juta itu masih masuk kategori ultra mikro. Nah, kemudian yang menarik dan sangat menantang, challenging adalah bahwa ternyata dari 57 juta itu 45 juta diantaranya itu masih membutuhkan tambahan ataupun penguatan permodalan. Dan kemudian dari 45 juta itu kalau diurai lagi, ternyata yang sudah dapat sentuhan dari lembaga pembiayaan formal itu baru 15 juta. Antara lain yang bisa dilayani bank ya, itu 3 juta saja. Kemudian gadai 3 juta, dan 6 juta itu melalui group lending, pinjaman kelompok. Dan selanjutnya adalah BPR, Bank Pembangunan Rakyat, itu bisa men-serve 1,5 juta, dan kemudian fintech juga sudah mulai berperan, itu 1,5 juta. Sisanya 30 juta itu masih
ada dibelah dua lagi. Jadi dari 30 juta itu memang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Kemana mereka mencari pendanaan? Ada yang pinjam kepada rentenir itu 5 juta, cukup besar jumlahnya. Dan kemudian ada yang kalau butuh modal usaha pinjam ke kerabat dan keluarga. Dan kemudian yang 18 juta sisanya belum terlayani sama sekali. Jadi mau usaha, nyari modal itu nggak tahu harus kemana gitu. Itu 18 juta. Saya kira data ini menarik dan inilah tugas kita semua untuk menjangkau mereka. Maka kemudian sekarang memang sudah ada fintech, ada macam-macam gitu. Tapi rasanya mungkin supaya terstruktur dan terencana dengan baik gitu strateginya, maka perlu dibentuk ekosistem. Dan membentuk ekosistem ultramikro itulah spirit daripada membentuk holding ultramikro di mana BRI yang akan ditunjuk sebagai holdingnya, yang memimpin ekosistem ini, dan anggotanya adalah BRI sendiri dan juga Pegadaian dan PNM. Maka kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan untuk menuju ke sana ada mekanisme dan ada prosedurnya. Prosedurnya adalah bagaimana? Berarti kan Pegadaian dan PNM itu harus dimasukkan ke dalam bagian daripada BRI, maka kemudian itu ada prosedurnya, ada mekanismenya. Pertama disepakati dulu, supaya duduk governance-nya, ternyata mekanismenya adalah melalui mekanisme privatisasi. Dan untuk menjalankan privatisasi itu ada prosedurnya. Prosedurnya pertama harus diusulkan oleh komite privatisasi. Dan komite privatisasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Ekonomi, dan kemudian Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Dan kemudian nggak asal-usul, supaya bisa mengusulkan itu harus dapat rekomendasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang antara lain Menteri Keuangan sendiri, BI, kemudian juga OJK dan LPS. Semua itu sudah kita dapatkan rekomendasinya dan kita konsultasikan ke parlemen, ke DPR, itu juga sudah. Maka kemudian persetujuan dari komite privatisasi sudah kita dapat. Dan setelah itu privatisasi ya. Setelah itu maka kemudian BRI harus right issue melalui mekanisme right issue ataupun penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu. Untuk ke sana itu diperlukan PP, dan PP-nya sudah keluar, peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2001. Kemudian dari PP itu juga kemudian Menteri Keuangan menerbitkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang berapa nilai penambahan modal dalam bentuk modal saham kepada modal saham BRI, yang nanti isinya adalah bahwa pemerintah akan tetap menguasai sahamnya di BRI, tapi dengan membeli right issue-nya BRI dengan dibayar pakai saham yang dimiliki oleh pemerintah di Pegadaian dan PNM melalui mekanisme in-bank. Dan semua prosedur itu sudah kita penuhi, dan juga untuk melakukan right issue itu BRI sudah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juli yang lalu. Saya kira itu latar belakang, kemudian spiritnya, dan kemudian mekanismenya serta prosedurnya sudah kita penuhi. Iya Pak Sunarso. Saya ke Pak Mirsa. Sebelum kita masuk melihat bagaimana right issue BRI dan untuk mengambil alih PNM dan Pegadaian, bagaimana Pak Mirsa melihat ternyata ultramikro ini justru yang paling dominan ya, kalau penjelasan Pak Sunarso. Walaupun sebutnya 62 juta usaha mikro, tapi isinya ada 57 juta usaha ultramikro. Jadi paling banyak ultramikro. Dan dengan berbagai macam financial inclusion ini, digitalisasi sudah banyak menjangkau mereka, tapi masih ada 30 juta yang belum terlayani. Barangkali itu unbanked. Bagaimana Pak Mirza? Terima kasih Pak Primus, Pak Sunarso, Pak Butia. Kalau kita lihat Indonesia ini negaranya besar gitu ya, wilayahnya luas dari Sabang sampai Merauke, dan Jawa itu 55%, 60% dari PDB Indonesia, Sumatera itu sekitar 20-22% dari PDB Indonesia. Jadi kalau Pak Sunarso tadi katakan ada 57 juta, 62 juta begitu,
Itu kira-kira adanya di Sumatera di Jawa sama Sumatera pasti paling besar kan. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat loans to GDP Indonesia itu cuma sekitar 32%, 34%, sekitar segitu. Artinya apa? Artinya memang yang tercakup di dalam loans to GDP Indonesia itu ya baru perusahaan besar, menengah, kecil yang punya akses ke bank. Gitu kan? Nah, berarti kan sekarang kalau kita ingin membuat Indonesia ini maju, sejahtera, kuat gitu, yang belum bisa diakses oleh bank, ini harus kita tumbuhkan, begitu. Nah, tapi membangun sektor keuangan, membangun usaha keuangan, lembaga pembiayaan, itu membangun bank itu butuh modal, butuh teknologi, butuh orang. Kalau kita mau masuk ke 57 juta, 62 juta tersebut, itu butuh orang yang banyak, butuh cost yang besar, butuh modal yang besar. Nah, jadi memang akhirnya memang bagus kalau ada yang sudah masuk. Ini kalau kita bicara PNM, sudah masuk di sektor itu. Tapi untuk berkembang lagi, butuh tadi itu. Butuh tambahan modal, butuh tambahan funding, gitu ya. Butuh bantuan teknologi. Kita lihat Pegadaian, sangat profitable, sudah masuk di berbagai wilayah di Indonesia, tapi kalau mau lebih besar lagi, ya kembali lagi butuh sinergi dari lembaga yang lebih besar gitu. Jadi memang story dari BRI, Pegadaian, PNM ini ya story bahwa kita ingin membesarkan yang belum terjangkau oleh bank tersebut begitu. Supaya nanti kalau kita ngitung loans to GDP Indonesia itu ya bisa lebih besar dari 32%, bisa lebih cepat menjadi lebih besar dari 32%. Karena kalau kita lihat negara tetangga kita, itu angkanya di atas 50% PDB. Apalagi kalau kita lihat negara maju, Singapura, udah pasti loan to GDP-nya di atas 100% dari PDB. Gitu Pak Primus. Ya, jadi kita punya rasio pinjaman terhadap GDP baru 32%. Saya mau ke Pak Surya, tapi memastikan lagi dari Pak Sunarso, dengan terpicu oleh penjelasan Pak Mirza tadi, jadi yang kecil PNM, Pegadaian, dan mungkin pelaku yang lain itu memang butuh modal ya. Nah itu sekarang ini kalau kita lihat nasabahnya PNM hampir 10 juta, Pegadaian barangkali hampir 20 juta. Ini BRI berapa Pak? Jadi kita melihat kekuatannya Pak. Nasabah yang usaha mikro Pak. Kecil. Ya, Pak. Kalau mikro dari BRI sekarang udah mungkin sekitar 30-40 juta itu mikro gitu. Dan kemudian terutama di masa pandemi ini sebenarnya saya mau cerita bahwa orang bilang loan demand-nya memang melemah. Loan demand-nya melemah, maka kemudian saya memberikan arahan kepada teman-teman di lapangan gitu. Kalau loan demand-nya melemah, maka kemudian kita tetap harus bisa tumbuh. Potensi yang bisa tumbuh itu adalah satu, segmennya memang mikro. Yang kedua, sektornya adalah yang terkait sama pangan terutama. Karena dalam keadaan kayak apapun kita masih butuh pangan. Dan ternyata paharan saya itu, saya katakan tepat untuk merespon challenge itu. Jadi saya laporkan bahwa kredit korporasi kita tumbuh negatif ya, 10%. Kemudian kredit di menengah negatif juga sekitar 2-7%. Dan kemudian konsumer hanya tumbuh 2%. Dan kemudian mikro sampai Juni mikro kita tumbuh 16%. Dari situ bisa dilihat bahwa betapa besarnya potensi di segmen yang paling bawah ini gitu. Bahwa ternyata di tengah situasi seperti sekarang ini yang masih bisa tumbuh positif bahkan double digit 16% itu adalah mikro gitu. Iya. Mungkin itu yang akan menjadi titik tolak bahwa rasanya sih kita memang masih punya peluang yang besar, tapi memang perlu
diwadahi dalam satu ekosistem sehingga kita bisa ekosistem ini bekerja lebih efisien, gitu. Lebih efisien baik untuk banknya maupun daya jangkaunya kepada masyarakat. Demikian Pak Primus. Dari 30 jutaan nasabah usaha mikro di BRI, tidak ada yang ultra mikro kan? Semuanya mikro. Di dalamnya memang sudah ada ultra mikro. Kan kalau saya ngomongnya begini deh. Sekarang ini ada kur super mikro, sesungguhnya itu adalah tambahan program dari Kemenko Ekonomi di masa pandemi, di mana itu ditetapkan kur super mikro itu tiket size-nya sampai 10 juta. Maka kalau tiket size-nya sampai 10 juta itu dianggap ultra mikro, di BRI banyak yang mendapatkan kredit dengan plafon 10 juta ke bawah. Kemudian di Pegadaian otomatis masuk itu semua. Karena saya pernah jadi dirut Pegadaian, saya tahu lah rata-rata tiket size di Pegadaian itu 4 juta. 4 juta rata-rata. Jadi per orang itu rata-rata menerima kredit ke Pegadaian itu 4 juta. Kemudian di PNM bisa lebih kecil dari itu, tapi memang melalui mekanisme group lending. Singkat cerita bahwa sekarang sebenarnya kami bertiga ini sudah menggeluti ultramikro. Tetapi yang perlu didorong adalah daya jangkau layanan kita, kemudian efisiensi dari sisi krediturnya maupun kemudian yang dibina, yang diberikan pinjaman, itu yang perlu ditingkatkan. Iya. Pak Surya Dharma, mencermati penjelasan Pak Sunarso, Pak Mirza, sebagai analis Anda melihat ini dengan mengambil PNM, Pegadaian, lebih sebagai tambahan beban atau justru ini memperkuat muscle-nya, kemampuannya BRI? Kalau saya lihat sih, kalau saya lihat sih sinerginya bagus banget ya. Saya sih suka ya dengan adanya pengambil alihan Pegadaian PNM ini. Karena kalau kita lihat kan kontribusi dari laba bersih dari Pegadaian PNM juga cukup besar ya. Kalau saya banding-banding dengan BRI aja mungkin bisa sekitar 13-15% gitu dari laba bersih si BRI ya. Ini dengan kondisi ada COVID dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya nanti itu tidak terjadi mungkin bisa lebih tinggi gitu. Nah, di satu sisi juga kalau saya lihat dari jumlah nasabah yang tadi Pak Sunarso bilang 30 juta nasabah BRI yang di mikro. Kalau Pegadaian itu sekitar 17 gitu ya, kalau 17 juta, PNM itu sekitar 9 kalau salah ya. Nah, tapi kalau dilihat dari data yang tadi belum diberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman ultra mikro, misalnya itu masih sangat besar ya. Market itu masih sangat besar gitu. Nah, jadi di satu sisi yang dikatakan Pak Mirza betul juga gitu, karena selama ini kan mungkin Pegadaian PNM itu juga mungkin pendanaannya juga mungkin nggak sehebat BRI misalnya kan, karena kan untuk melempar pinjaman itu juga mesti diimbangi dengan adanya DPK atau apa gitu kan kalau di bank kan. Jadi misalnya terjadi seperti ini berarti kan akan terjadi sinergi yang saling menguntungkan di antara ketiga perusahaan ini gitu kan. Nah, di satu sisi juga mikro ini kan sesuatu yang bank-bank lain itu mungkin belum tentu bisa masuk ke situ juga. Ya kalau saya lihat kan mungkin yang kalau ultra mikro saya lihat hanya mungkin bank BTPS mungkin ya salah satu contoh gitu ya. Nah, mereka itu rata-rata kan yang menonjol dari situ itu kan terutama kan NIM-nya itu bisa di atas, kalau itu mungkin syariah bukan NIM ya, tapi kalau bank katakanlah NIM itu berarti bisa di atas 20% gitu, karena itu kan sesuatu yang pinjaman yang jumlahnya kecil, jangka waktunya juga mungkin pendek 1-2 tahun gitu ya. Nah, return-nya itu bisa bagus gitu. Jadi dengan itu kalau misalnya bisa dikelola dengan baik gitu ya, lempar kredit dan lain-lainnya itu mungkin bisa memberikan kontribusi yang besar juga nantinya ke BRI khususnya ya. Iya. Kalau kita lihat Pak Surya, ini kan semua banking itu go to retail ya. Nah, BRI sudah ada di sana dari zaman Bahela ya. Sekarang malah mengelola PNM sama Pegadaian ini. Anda melihat ke depan prospek bagaimana Pak? Karena kalau kita lihat termasuk yang big tech ya, yang perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang Dekakorn lah segala macam itu kan menjualnya itu adalah adalah nasabah besar kan. Nah, entah transaksi seberapa besar kita belum tahu. Ya. Tapi kalau di BRI kelihatannya nasabahnya ada, transaksi jelas kelihatannya. Bagaimana Anda melihat Pak?
Ya kalau BRI sendiri kan punya agro juga ya, yang untuk pengembangan dari digitalnya, bank digitalnya kan. Iya. Nah, bank digital ini kan biasanya kan yang menjadi hal utama itu kan ekosistem ya. Jadi kalau misalnya Pegadaian dan PNM ini sudah dalam ekosistem dari BRI, harusnya itu kan jadi lebih maksimal kan, lebih maksimal untuk bank digital lah istilahnya gitu kan. Tapi memang ada tantangannya juga. Karena ini kan nasabahnya kan rata-rata kan kecil, mungkin ada banyak kalangan bawah juga ya yang mungkin nggak terlalu familiar dengan penggunaan misalnya smartphone atau apa gitu ya. Tapi saya pikir sih mungkin Pak Sunarso juga udah punya pertimbangan itu kan, caranya bagaimana mungkin supaya mempermudah caranya mungkin juga itu dipikirkan juga gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan dengan ekosistem yang begitu begitu luas ya, dan kontribusinya nantinya ke depannya bisa cukup bagus gitu ya. Saya sih pikir sih sangat positif ya dengan adanya holding ultramikro ini gitu. Iya. Pemirsa, kita akan melihat lebih jauh tentang ekosistem usaha ultramikro, mikro, menengah, dan besar ini. Terutama yang ultramikro dengan kehadiran BRI menjadi holding ini, apakah ekosistem sudah terbentuk sehingga yang ultramikro ini bisa bertumbuh bisa lebih cepat. Kami segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus. Saya ke Pak Mirsa. Ini tadi Pak Sunarso beberapa kali menyebutkan pentingnya ekosistem. Dan sekarang ini sudah jelas prospek menjadikan PT BRI menjadi holding BUMN UMI. Nah, Anda melihat ekosistemnya sudah terbentuk atau belum, Pak Mirza? BRI itu kan memang namanya juga Bank Rakyat Indonesia gitu. Memang harus jadi bank rakyat kan. Harus jadi banknya rakyat gitu. Jadi memang dan masuk ke sektor mikro itu bukan hal yang mudah. Banyak bank ingin masuk ke sektor mikro, tapi nyoba 2-3 tahun mundur. Karena memang ini bayangin dong harus sampai ke pelosok-pelosok, perlu orang yang banyak, ya, artinya cost-nya menjadi besar, begitu. Jadi banyak yang pada kemudian mundur. Nah, memang berawal dari, oke, kalau begitu kasih lending rate yang tinggi, ya. Awal-awal orang melihat bahwa masuk ke bisnis ini karena lending rate-nya tinggi bisa dapat net interest margin tinggi. Tapi dapat net interest margin tinggi belum tentu cost-nya bisa rendah. Sehingga kemudian net interest margin tinggi tersebut termakan oleh cost yang tinggi. Akhirnya rugi. Ya, akhirnya mundur, ya. Jadi ya sampai sekarang bisa dibilang ya BRI lah rajanya gitu kan. Ada, kita lihat ada beberapa yang berani masuk ya, tapi size nggak bisa besar. Size nggak bisa besar. Ya, nah apalagi sekarang net interest margin di level mikro ini udah mulai menurun, ya, dengan adanya KUR kan, dengan adanya KUR, maka kita lihat net interest margin mulai turun. Begitu net interest margin mulai turun, bank nggak berani masuk ke sini gitu. Nah jadi memang ya BRI yang dominan. BRI yang dominan, dia sebenarnya yang punya pricing rajanya untuk yang menentukan pricing untuk sektor ini akhirnya BRI. Begitu. Kalau berani masuk ya silakan mau adu pricing dengan saya gitu ya. Nah, akhirnya menurut saya ya akhirnya memang BRI yang ada di sini. Nah, jadi memang begitu digabung dengan PNM. Nah, PNM terus terang saya kalau melihat PNM Pak Sunarso, ini cost masih terlalu tinggi, ya kan? Cost terlalu tinggi. Jadi walaupun net interest margin-nya tinggi, cost-nya dia tinggi. Sehingga kemudian kita lihat return on asetnya rendah, return on equity-nya rendah. Nah, kalau ada BRI,
harapannya adalah BRI bisa bersatu memberikan bantuan teknologi, bisa lakukan efisiensi terkait untuk biaya, dan kemudian bisa sinergi produk. Jadi ekosistemnya ada di ultramikro, mulai dari nasabahnya PNM yang Mekar itu mungkin 1.500.000, 1,5 juta rupiah gitu kan. Kemudian masuk ke Pegadaian, yang tadi Pak Narso bilang 4 jutaan, 5 juta, 7 juta, masuk ke nasabahnya BRI Mikro, kemudian BRI SMI, kemudian masuk ke BRI Komersial begitu. Nah, jadi ekosistemnya ada di situ. Apalagi tadi Pak Surya bilang ada digitalnya lagi sekarang kan, nanti ada BRI Agronya lagi gitu kan, yang untuk mungkin kelas-kelas BRI milenial mungkin Pak ya. mungkin untuk BRI milenial. Jadi ekosistem ini ada, tapi memang ini kan story ya. Nanti tugasnya adalah bagaimana beneran mewujudkan bahwa sinergi itu terjadi, bagaimana beneran mewujudkan bahwa cost efisiensi itu beneran terjadi gitu. Nah itu tugas Pak Narso lah gitu kan. Ya. Menarik Pak Mirsa. Memang usaha mikro ini, microfinance ini menggiurkan semua orang ke sana. Ternyata begitu sampai ke sana, wah nggak seperti yang dibayangkan juga, mundur ya. Itu. Jadi sebetulnya ini kesempatan BRI yang sudah ada di sana sudah terbukti dan sekarang menambah Pegadaian dan PNM. Pak Sunarso pernah menjadi direktur utama Pegadaian, kalau PNM belum, tetapi tentu sudah dipelajari karena akan diambil alih ya. Tapi yang saya tahu di sana ada namanya program Mekar, itu hampir 80-90%, itu para ibu, dan itu kredit bermasalahnya hampir nol. Jadi luar biasa itu. Nah, barangkali mengelaborasi lebih jauh ekosistem di sana, dan bisa nggak nanti ada naik kelas Pak, yang dari ultra mikro dan naik ke mikro, Pak Sunarso. Baik, terima kasih. Tadi penjelasan Pak Mirsa menurut saya sudah sangat runut, tetapi saya ingin menekankan bahwa benar yang dikatakan Pak Mirsa, nggak gampang masuk ke bisnis segmen mikro itu. Buktinya banyak yang masuk terus kemudian mundur. Padahal sejatinya masuk ke mikro itu adalah memasuki area, itu saya katakan point of no return. Jadi sekali masuk jangan mundur, harus maju terus, karena memang ya kita harus terus nyari nasabah baru, dan kemudian ada yang jatuh, ada yang itu biasa, dan makanya kemudian seharusnya di mikro itu tidak dipakaikan istilah NPL gitu. Harusnya itu adalah cost of credit. Itu yang paling penting. Karena memang terus kita harus maju, nggak boleh mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih sebenarnya kendalanya main di mikro? Kan seolah high yield, ya pasti. Tapi kan kemudian cost-nya juga high cost. Jadi kemudian kalau saya identifikasi, masuk di mikro itu potensi marketnya cukup besar, tetapi memang penyakitnya dua. Satu, operational cost-nya itu tinggi. Dan yang kedua, operational risk-nya juga tinggi, apalagi kalau masih dikerjakan secara manual, karena menyangkut masalah jaringan yang banyak dan orang yang banyak pula. Maka kemudian sentuhan-sentuhan digital akan menjadi solusi untuk mereduksi tingginya operational cost dan operational risk itu. Nah, sekarang spesifik, karena tadi ditunjuk PNM misalnya dengan Mekar. Menurut saya nggak masalah, karena memang PNM itu memang menurut saya 50-50 lah kira-kira KPI-nya itu. Antara create economic value sama create social value. Gitu. Jadi kemudian memang di situ lendingnya juga group lending kepada ibu-ibu segala macam. Dan yang paling penting di situ adalah empowering people. Dan kemudian di situ ada pemberdayaan dan lain-lain. Terus bagi BRI nanti kalau masuk ekosistem ini, buat apa yang seperti itu? Itu benefit atau beban? Menurut saya itu adalah bebannya kita harus kurangi, tetapi benefitnya yang harus kita optimalkan. Caranya bagaimana? Maka kemudian di tahap yang nasabah-nasabah yang belum bankable ditangani PNM itu, memang kita tonjolkan adalah unsur pemberdayaan. Tetapi biaya pemberdayaannya itu yang kita support untuk lebih efisien. Dan setelah itu bagi ekosistem secara keseluruhan bagi BRI, itu adalah untuk memastikan ada sumber pertumbuhan baru. Itu yang paling penting. Ada sumber pertumbuhan baru. Dan BRI kalau disuruh tumbuh terus, lama-lama nanti main di corporate lagi.
Nah itu yang saya nggak mau gitu. Jadi BRI itu memang harus terus tumbuh, tapi jangan tumbuhnya di corporate gitu. Tumbuhnya harus ke bawah. Makanya kemudian kita bikin go smaller, go shorter, go faster, prosesnya digital, yang pada akhirnya kita ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Jadi keberadaan ekosistem ini adalah untuk memastikan journey-nya ini terencana, terstruktur dalam satu ekosistem. Kira-kira begitu, Pak Primus. Nah, journey menarik sekali bahwa ada sumber pertumbuhan baru. Nah, dalam pengalaman BRI, itu ada nggak yang move to the next level yang dari ultra mikro ke mikro dan menengah naik kelas, Pak? Jadi setelah dia Ya pasti banyak. Ya, itu memang tugas utama kita. Bahkan di dalam KPI dari Kementerian BUMN, bukan hanya KPI laba, tapi KPI menaik kelaskan nasabah itu menjadi KPI. Dan publik nggak perlu khawatir bahwa BRI itu cuma nyari untung saja. Enggak, kita harus ada unsur-unsur pemberdayaan, pembinaan supaya yang kecil itu naik kelas. Dan kemudian bagaimana naik kelasnya? Nah, naik kelasnya itulah yang harus dengan sistem. Maka kemudian untuk bisa naik kelas, pertama kali memang bagaimana proses menjadi naik kelas. Itu yang harus didampingi. Dan kemudian apa sih yang harus didampingi? Kita mesti sebenarnya gini, saya pernah waktu di Bank Mandiri, saya kan pegang SMI juga gitu. Persoalannya orang selalu bilang bahwa UKM itu perlu diadvokasi atau diedukasi. Saya jawab, UKM itu sebenarnya lebih membutuhkan edukasi. Apa yang harus diedukasi? Satu adalah spirit entrepreneurship itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana nasabah-nasabah UMKM itu dia itu capable untuk mengurus administrasi dan manajerial. Yang ketiga adalah bagaimana mereka memiliki akses. Akses terhadap apa? Terhadap informasi, terhadap pasar, juga terhadap teknologi, juga terhadap permodalan. Dan kemudian tidak kalah pentingnya juga kita harus mengeduket mereka tentang prinsip-prinsip governance yang baik, ya, tentang sustainability. Itu harus kita ajarkan. Dari situlah kemudian saya katakan fungsi edukasi itu penting daripada advokasi. Kalau sudah memenuhi kaidah-kaidah tadi itu, maka sesungguhnya UMKM itu termasuk ultramikro pun nggak perlu diadvokasi karena mereka akan menjadi gadis cantik, menjadi rebutan dari semua lembaga pembiayaan. Ya. Maka kemudian disitulah nanti market terjadi, harga akan terbentuk menjadi lebih efisien dan lebih murah. Maka itu dulu yang saya tekankan. Jadi kemudian edukasi itu menjadi lebih penting kepada mereka. Dan kemudian kalau begitu di journey ini, proses naik kelas harus mengikuti rumus-rumus yang tadi itu. Diedukasi dulu, kemudian mereka naik kelas, di tracking, ada datanya. Dan BRI memang sumber pertumbuhannya ada dua, Pak Primus. Pertama adalah nasabah existing dinaik kelaskan. Ya. Maka itu menjadi sumber pertumbuhan. Yang kedua, kita cari nasabah baru, pergi ke segmen yang lebih bawah, yang kita sebut ultramikro tadi. Makanya saya bikin jargon, go smaller. Itu sebenarnya untuk memastikan bahwa kita nggak tumbuh kepada yang lebih tinggi, tapi tumbuh yang lebih bawah. Kemudian yang existing kita naik kelaskan. Dan kita ada aplikasi untuk men-tracking nasabah untuk naik kelas itu. Aplikasinya ada di BRI, jadi nasabah itu bisa ngisi, kemudian ngisi datanya, kemudian disubmit, ada kesimpulan di situ. Oh, Anda masih ada di staging, di stage mikro. Mikronya mikro pemula. Maka Anda butuh bantuan akses permodalan, akses pendidikan, akses ke market. Maka kalau mau akses permodalan, hubungi ke sini. Kalau mau belajar tentang marketing, hubungi ke sini. Itu sudah ada di BRI seperti itu. Sampai situ dulu deh. Sampai situ itu kayaknya orang bertanya-tanya, bener nggak sih itu ada? Ya ada. Gitu. Jadi PNM dan Pegadaian ini penting supaya kelasnya ada muridnya. Yang udah naik kelas, kosong kelas ini Pak. Jadi mesti ada masuk baru. Iya. Kemudian tadi yang dibilang oleh Pak Surya, bagaimana digitalisasi di BRI sendiri dan kemudian nanti dengan Pegadaian dan PNM. Karena bagaimanapun juga sekarang semua itu serba digital, Pak Sunarso. Ya, kepada Pak Siapa Sunarso. Ini? Untuk Pak Sunarso, Pak. Digitalisasi di BRI dan kemudian nanti usaha ultramikro yang di PNM dan Pegadaian. Oke, saya tadi sudah katakan, kita harus mengidentifikasi apa sebenarnya challenge kita yang sebenarnya. Dua,
operational cost yang tinggi dan operational risk yang tinggi. Maka saya katakan obatnya adalah digitalisasi. Kemudian apa yang harus kita digitalkan? Yang pertama, untuk menurunkan operational cost, ya pasti yang kita digitalkan adalah bisnis prosesnya kita digitalkan. Dan kemudian sekarang tambahan, rame-rame bikin bank digital. Kalau bikin bank digital itu bukan mendigitalkan bisnis proses, tetapi itu adalah meng-create new business model baru. Dan itu adalah untuk meng-create value baru. Bukan sekedar efisiensi, tetapi meng-create value baru untuk membuat value perusahaan itu naik. Nah terus BRI bagaimana menghadapinya? Satu, kita sudah ditugaskan untuk menjadi holding ultramikro ini. Maka dua arah digitalisasi itu harus kita kerjakan sama-sama. Satu, yang mendigitalkan bisnis proses untuk mencari efisiensi. Yang kedua, kita harus create bisnis model baru untuk create value baru. Maka tadi disebut-sebut BRI Agro. Maka kemudian kalau ditanya secara garis besarnya, apa strateginya CEO holding ini nanti ke depan? 3 menurut saya. Satu adalah old economy, old business yang saya katakan itu adalah di grassroots ekonomi, itu tetap harus dipegang oleh BRI Group. Dan itu adalah satu pilar strategi kita. Kenapa? Ini harus kita jaga karena orang tidak tiba-tiba dan mendadak digital. Jadi di bawah sana nasabah yang tidak bisa menggunakan smartphone masih banyak. Nasabah yang tidak ngerti tentang bagaimana digital lending, peer-to-peer lending masih banyak. Itu tetap harus kita jaga. Dan kemudian kita didik pelan-pelan. Ya. Kemudian kalau sudah dididik naik, maka kemudian mengikutilah strategi yang kedua, yang digitalisasi bisnis proses tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah mungkin generasi yang sekarang, yang lahir langsung tahu digital, semuanya serba digital, itulah yang kita akan tangkap dengan digital bank digital. Maka kemudian bisnis yang lama jangan ditinggalkan, itu tetap kita jaga. Kemudian kita perbarui bisnis modelnya, kita modernisir bisnis modelnya, bisnis prosesnya, kita digitalkan itu supaya lebih efisien. Tetapi BRI juga nggak mau ketinggalan di masalah arisan masa depan di lewat bank digital ini. Maka kita juga harus ikut arisan masa depan di bank digital lewat BRI Agro. Begitu kira-kira? Iya. Pak Surya, bagaimana merespons Pak Sunarso ini? Kelihatannya udah mantap sekali. Meyakinkan nggak Pak penjelasan? Saya sih selalu yakin nih kalau Sunarso yang ngomong nih. Jadi memang kalau apa namanya, kita ngomong kur dulu aja. Kur setahu saya tuh dari dulu kan yang diberikan apa namanya ya oleh pemerintah lah ditunjuk untuk melempar kur itu kan yang paling besar itu kan di BRI ya. Jadi saya sempat lihat juga bank-bank lain yang besar seperti yang BUMN lainnya gitu ya bisa lempar kur juga, tapi yang mampu melempar kredit kur apa dengan nilai yang kecil itu saya lihat hanya BRI ya yang menonjol gitu ya. Jadi mau tidak mau memang kalau kemampuan dari melempar kredit secara jumlah mungkin yang lain-lain juga punya kemampuan, tapi kalau misalnya nilainya itu seperti yang mikro atau ultra mikro itu mungkin hanya BRI ya yang punya kelebihan gitu ya. Jadi saya pikir sih mungkin tidak ada bank lain lah yang kalau di Indonesia sih yang bisa punya kemampuan seperti BRI tadi gitu ya. Nah memang saya setuju dengan Pak Sunarso itu bahwa apa namanya bisnis lama itu yang nggak boleh ditinggalin karena itu kan backbone-nya dari BRI kan di situ ya. Jadi walaupun sekarang teknologi banyak bank digital mungkin ya itu kan sesuatu yang baru yang tidak berarti harus apa namanya meninggalkan bisnis yang lama kan, karena memang ya seperti diutarakan tadi juga bahwa apa namanya orang-orang lama mungkin yang udah lebih berumur mungkin juga memakai apa smartphone gitu kan mungkin juga nggak terlalu familiar ya. Apalagi apa namanya itu kan sesuatu yang baru yang mungkin ceritanya itu baru kelihatan 1-2 tahun ke depan kan sebetulnya apa namanya hasilnya seperti apa gitu ya. Nah itu memang menjadi apa catatan juga ya buat BRI ya yang saat ini mungkin dengan agronya itu ke depannya punya peluang juga di situ. Ya, tapi memang bisnis dari ultra mikro ini kan cukup kompleks ya. Cukup kompleks karena apa namanya jumlahnya itu yang kecil-kecil mungkin Pak ya, kecil-kecil sehingga juga cara mengatasi apa melempar kredit maupun menagihnya itu juga mungkin mesti punya apa skill yang berbeda ya dibandingkan apa kredit-kredit di sektor lain gitu ya. Nah kalau saya lihat memang tadi seperti apa yang tadi Pak Mirsa sama Pak Sunarso bilang kan rata-rata mungkin ibu-ibu yang apa meminjam kredit di PNM mungkin 500.000, 1 juta gitu ya. Yang mungkin yang lempar kreditnya juga yang agen yang ketemunya juga mungkin ibu-ibu juga gitu ya. Ibu-ibu juga yang mungkin seringkali itu ada juga apa namanya ya
tantangan di situ karena kadang-kadang agen-agen ini kan katakanlah apa ya, di bank-bank lain itu ada yang seperti misalnya dalam waktu 2 tahun tiba-tiba berhenti kerja gitu misalnya kan, jadi turnovernya itu cukup tinggi juga. Itu mungkin juga bisa catatan juga tuh buat Pak Narso nanti ke depannya bagaimana mengatasi hal seperti itu gitu. Iya, Pak Surya, bagaimana sentimen pasar terhadap right issue BRI yang cukup besar ya, 95,9 triliun? Kalau saya lihat sih sebetulnya pengambil alihan Pegadaian PNM itu cukup fair ya, value-nya cukup fair. Karena sekitar berapa 55 triliun ya, kira-kira itu 1,75 kali ya kalau saya hitung price book value. Tapi memang karena itu jumlahnya itu yang di inbank itu jatahnya dari pemerintah, dari jatah BRI gitu ya di situ ya. Jadi ada dana yang supaya tidak terdilusi pemegang saham minoritas itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan right juga kan. Jadi jumlahnya itu di total kan jadi besar ya, 95,9 triliun ya. Nah, masalahnya kalau saya lihat untuk jangka pendek kemungkinan itu menjadi karena jumlahnya yang besar ya. Kemungkinan itu juga menjadi sentimen negatif untuk jangka pendek. Karena banyaknya IPO yang fintech yang besar-besar gitu ya, dan right issue juga banyak, beberapa perusahaan juga melakukan right issue yang cukup besar selain BRI ini. Mungkin BRI paling besar ya, tapi yang lain-lain juga saya lihat juga cukup besar juga ya. Nah, sedangkan kue yang ada di market ini kan sebetulnya kan penambahan dananya itu mungkin juga nggak sebesar yang penawaran itu tadi gitu ya. Jadi itu sebabnya mungkin secara jangka panjang sih sangat positif dengan right issue ini. Tapi untuk jangka pendek mungkin ya ada sedikit tekanan dulu ya dari saham BRI ini gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Narso punya bayangan ya targetnya mungkin dari 41 triliun itu kira-kira bisa kekumpul berapa tuh Pak dari minoritasnya Pak? Ya, silakan Pak Sunarso menjawab pertanyaan analis Pak. Baik, Ya. jadi sekarang saya menjawab pertanyaannya Pak Surya yang Iya. Jadi memang begini, sudah ada keputusan Menteri Keuangan bahwa jumlah lembar yang kita harus isu itu 28,7 miliar lembar. Gitu. Kemudian pemerintah kan selama ini memiliki 56,75%. Artinya kira-kira itu harus disetarakan dengan nilai inbank saham pemerintah di Pegadaian dan juga di PNM. Gitu. Nah terus kemudian bagaimana yang minority shareholder ini? Gitu. Ya kita berharap sih memang benar yang disampaikan Pak Surya. Dalam jangka pendek karena ramenya yang digital ini masuk pasar gitu, ini menjadi sentimen negatif gitu, menjadi sentimen negatif. Tetapi kan kita berebut ya di situ ya, gitu, berebut. Maka sekarang dikasih kesempatan ini saya mau jualan. Sebaiknya sih saya sarankan untuk minority shareholder itu ngambil right-nya gitu. Kenapa? Karena ini adalah prospeknya itu sangat baik gitu. Ini namanya jualan ya gitu. Ngomongnya harus seperti ini. Prospeknya sangat baik gitu. Dan kalau misalnya katakanlah dieksekusi semua itu kita akan dapat yang nilai imbreng itu pasti nilai pemerintah, kemudian yang minority shareholder itu akan membeli kira-kira kita akan dapat proceed cash itu 41 triliun. 41 triliun. Nah kalau misalnya kita dapat proceed 41 triliun, kita gunakan untuk apa? Satu, untuk memperkuat permodalan. Yang kedua, untuk menurunkan kos yang ditanggung oleh masyarakat yang mungkin sekarang ini masih lebih tinggi di PNM maupun di Pegadaian. Ya seperti itu. Tetapi secara rata-rata kalau misalnya kita sudah proyeksikan, kalau proceed cash dapat penuh 41 triliun, maka kira-kira 5 tahun ke depan rata-rata tahunan pertumbuhan kredit grup ini, ekosistem ini bisa tumbuh 14%. Rata-rata tahunan. Pasti dicatat sama Pak Surya sebagai analis kan. Nah, terus kemudian berikutnya, katakanlah ini the worst case katakanlah. Yang mengambil ya, yang mengeksekusi right-nya itu 50% saja. Kita juga sudah simulasikan. Itu saja, 50% saja, mampu menumbuhkan kredit kita rata-rata tahunan selama 5 tahun itu 10,7%. Jadi sekarang pilihannya begitu. Ambil, nanti dapat peluang pertumbuhan seperti itu, pasti revenue-nya kan ikut naik. Kemudian income-nya ikut naik. Kemudian kita menjanjikan, kita akan jaga dividend payout ratio kita tidak kurang dari 50%. Itu sudah kita simulasikan. Dividend payout ratio kita, itu kita simulasikan 50% setiap tahun. Itu catatan. Kemudian jadi pilihannya, ambil dengan prospek seperti tadi, atau tidak ambil tapi terdilusi.
Kalau tidak ambil semua, dilusinya berapa? Potensi dilusinya 18,6% potensi dilusinya. Iya. Jadi potensi dilusi 18,6% atau potensi pertumbuhan tadi itu saya katakan kalau ambil semua kita bisa dapat menumbuhkan revenue yang direpresentasikan pertumbuhan kredit 14,%. Menurut saya ambil keputusannya. Iya. Pemirsa, begitu menarik pembahasan tentang potensi holding BUMN ultramikro ini dan khususnya bagaimana BRI akan right issue. Kita akan masuk sesi terakhir setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik potensi holding BUMN Ultra Mikro. Pak Mirsa, saya bertanya dulu kepada Pak Mirsa. Ini kan sudah digambarkan oleh Pak Sunarso dan dikritisi oleh Pak Surya. Dan tadi Pak Sunarso dengan angka-angka menunjukkan bahwa kita punya UMKM termasuk ultramikro udah menggeliat, udah naik ya. Dari kredit BRI tadi yang bertumbuh justru mikro 16% tumbuh. Nah ini Pak Mirsa melihat bagaimana? Ini ekonomi kita udah membaik ke gimana? Yang kecil-kecil udah balik, Pak. Ya, kalau ekonomi tergantung kepada bagaimana kita mengatasi penularan COVID ya. Sebenarnya pada waktu semester 1 kemarin tuh angka kuartal 1, kuartal 2 itu pembelian aktivitas masyarakat ya, pembelian barang, pembelian semen, pembelian mobil, pembelian motor, pembelian properti itu sudah meningkat ya dan cukup bagus. Kalau kita lihat angka-angka penjualan properti itu udah di kuartal 2 itu bagus gitu ya, penjualan semen bagus, penjualan traktor dan sebagainya sudah meningkat. Nah, tapi kemudian kan kita kena varian D. Jadi memang karena kita harus mengatasi varian D ini maka kita harus ada PPKM 4 sekarang. Ya jadi pasti ekonomi melambat ya. Ekonomi melambat ya di dalam 1-2 bulan ini. Nah, semua story tentang pertumbuhan kredit ke depan ini kan semua kita asumsikan bahwa kita berhasil mengatasi masalah COVID ini dan mudah-mudahan kita berhasil. Dan kalau kita lihat dari bagaimana effort dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi ya, bukan hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta, di luar Jawa, ini sekarang sudah dipercepat begitu. Dan juga bagaimana pemerintah menggunakan APBN untuk memberikan bantuan baik bansos maupun terkait penjaminan kredit kecil, kredit menengah, kredit korporasi dan sebagainya itu ya mudah-mudahan kita bisa mengendalikan COVID ini. Jadi kalau kita lihat kan kemarin IMF menurunkan proyeksi kita tahun 2021 ini 3,9 kalau nggak salah ya, 3,9%. Ya tentu mungkin dengan asumsi bahwa kuartal 3 ini melambat, kuartal keempat itu kita bisa akselerasi lagi dan kuartal 2022 kita mudah-mudahan back to normal gitu ya. Jadi memang kembali kalau kita lihat kepada bagaimana pasar saham, ya kalau saya sedikit nimbrung nih terkait pasar saham. Momentum ya. Pasar saham semua kan baru story tentang kekhawatiran pandemi dan sebagainya ya. Tapi kalau kita optimis bahwa pandemi ini akan berhasil kita atasi di tahun 2021 ini, maka kita mempunyai prospek bahwa ini loh ada holding ultramikro yang punya ekosistem yang dari A sampai Z, yang mana cost efisiensi akan terjadi, yang mana sinergi produk akan terjadi, yang mana cost of fund di PNM dan Pegadaian akan turun, gitu ya, sehingga laba BRI sebagai holding akan meningkat. Nah, story itu adalah story 2022
ke depan. Jadi kita memang optimis bahwa COVID ini kita berhasil tangani, dan kita harus optimis untuk itu menurut saya. Iya. Ke Pak Surya. Pak Surya, ini kalau lihat kinerjanya PNM bagus, Pegadaian juga bagus ya. Dan tadi seperti jelas oleh Pak Mirza, bahwa ini dengan masuknya BRI, dengan dananya akan membantu efisiensi, termasuk juga digitalisasi. Ini Anda bisa prediksi ke depan bagaimana kemampuan BRI untuk meningkatkan rentabilitasnya, profitabilitasnya? Ya kalau dilihat kan dengan kondisi seperti sekarang aja ya belum diambil alih oleh BRI ya. PNM dan Pegadaian itu kan bisa memberikan laba bersih yang saya hitung-hitungan mungkin sekitar 14% lah dari laba bersih BRI ya. Dengan kondisi mereka itu kan belum dibantu oleh BRI lah, khususnya kan dalam seperti Pak Mirza bilang tadi ya, mungkin dalam bentuk bantuan pendanaannya atau gimana ya, supaya mereka mendapatkan cost of fund yang lebih rendah, sehingga kalau misalnya nanti udah dikonsolidasi di dalam BRI, harusnya itu kan menjadi satu kesatuan ekosistem ya. Jadi mungkin dari cost of fund mungkin mereka bisa ditekan, sedangkan NIM mungkin bisa jadi naik gitu ya. Itu saya nggak tahu, tapi bisa punya peluang ke situ juga ya. Kalau misalkan cost of fund-nya bisa turun terus ya, mereka mungkin base-nya itu sekarang mungkin nggak cukup tinggi ya dibandingkan BRI gitu ya. Nah dengan adanya hal seperti itu, kemungkinan kan berarti laba bersih juga bisa meningkat ya, dan itu juga akan berkontribusi besar ke BRI sebagai induknya gitu. Ya, tadi Pak Sunarso mengatakan untuk BRI itu harus lihat jangka menengah panjang ya. Karena sekarang kan tadi Anda menggambarkan begitu banyak orang yang juga mencari dana masyarakat, entah dia IPO maupun right issue ya. BRI juga masuk juga. Ini saran Anda sebagai analis gimana? Ya untuk jangka pendek ya seperti saya katakan tadi ya, memang mungkin masih ada tekanan ya. Tapi secara jangka panjang kan BRI ini dapat dibilang kan secara kinerja saya pikir sih sangat solid ya. Sangat solid, termasuk salah satu bank yang saya paling suka lah. Khususnya di Bursa Indonesia gitu ya. Jadi memang ke depannya itu kan kita harus menunggu lah seperti apa kan tekanan ini selesai gitu, reda gitu ya, karena adanya IPO dan right issue yang begitu banyak ya dan besar gitu ya. Nah, tapi itu kan tidak berarti kinerjanya BRI sendiri akan turun gara-gara hal seperti itu kan. Jadi kinerja itu akan tetap baik seperti tidak ada kondisi seperti itu kan. Jadi tekanan dari harga dari saham BRI yang terjadi sekarang ini berarti kan dapat dibilang kan membuat valuasi dari BRI menjadi lebih menarik kan dibandingkan historis gitu ya. Jadi saya pikir sih ini secara jangka panjang sih saya masih cukup optimis ya dengan BRI ini ya. Ya. Karena beberapa kelebihannya yang tidak dimiliki oleh bank-bank lain. Ya. Terima kasih Pak. Terakhir kepada Pak Sunarso, yang namanya BRI sebagai holding BUMI UMI sudah keputusan dan eksekusi sudah berjalan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik, kepada pemegang saham publik ya, kepada nasabah, kepada masyarakat Indonesia seluruhnya tentang BRI ke depan yang akan menjadi holding BUMI UMI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Jadi yang pertama adalah mungkin saya akan cerita tentang teknis mekanismenya. Yeah. Jadi BRI akan right issue 28,7 miliar lembar saham baru yang pasti akan dibeli oleh pemerintah itu sebanyak 54,8 miliar yang oleh pemerintah akan dibayar dengan menggunakan in-bank saham milik pemerintah yang ada di Pegadaian dan PNM dimasukkan ke dalam modal saham BRI. Selebihnya adalah senilai 41,74 triliun itu kalau dieksekusi semua itu akan menjadi profit cash bagi BRI yang akan bisa digunakan secara bersama-sama dalam ekosistem ini untuk memperkuat ekosistem ultramikro dan juga memperluas jangkauan pelayanan ultramikro kepada masyarakat. Dan kemudian itu nanti siapa saja yang berhak atas hak untuk memesan efek terlebih dahulu itu adalah pemegang saham yang tercatat sampai
tanggal 9 September tahun 2021 jam 16 sore. Itu yang punya hak. Dan kemudian hak itu bisa diperdagangkan nanti antara tanggal 13 sampai tanggal 22 September 2021. Itu kira-kira mekanismenya. Ajakan saya, Bapak Ibu semua para pemegang saham publik, saya kira ini adalah niat baik, niat mulia kita untuk membangun ekosistem ultramikro yang tujuannya adalah supaya ekosistem ini bisa secara efisien, bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin dan dengan biaya semurah mungkin. Maka sudah layak bahwa keputusannya daripada terdilusi, lebih baik ambil dan eksekusi hak memesan efek terlebih dahulu ini. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sunarso. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber. Berbagai pandangan sudah disampaikan, tetapi satu hal yang bisa kita simak dan bisa kita catat adalah pemerintah punya niat baik untuk membuat usaha-usaha ultramikro ini naik kelas. Yang kecil nanti naik kelas juga. Semuanya naik kelas menjadi perusahaan-perusahaan hebat yang bisa membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan. Dan kemudian PT BRI Tbk diberi kepercayaan oleh pemerintah menjadi holding BUM UMI. UMI artinya usaha mikro. Dan BRI sudah di sana, sudah selama ini menjalankan perannya di sana, punya dana, punya pengalaman, dan punya kemampuan untuk mengembangkan digitalisasi. Dan itu nanti akan ditularkan, diberdayakan pada PNM dan Pegadaian. Sehingga kita mengharapkan terjadi sebuah ekosistem yang bagus, memperluas jumlah pelaku bisnis yang punya kemampuan untuk mengembangkan usaha dan kemudian naik kelas. Dan untuk right issue BRI dalam jangka menengah panjang itu bagus sekali, prospeknya bagus sekali. Dan kalau punya dana, sebaiknya eksekusi right-nya karena prospeknya bagus. Kalau kita lihat historical BRI dari listing sampai hari ini sudah naik belasan kali lipat. Jadi buy and hold BRI. Terima kasih kepada Pak Sunarso, kepada Pak Mirsa, dan kepada Pak Surya. Inilah akhir perbincangan kita di Zooming with Primus, membahas tema potensi holding BUMN Ultramikro. Sampai jumpa di Zooming with Primus berikutnya.